Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran anti korupsi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Nita Eri Destinawati, kebetulan saya bertugas di Inspektorat Kota Metro, dan saat ini saya tengah mengikuti diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, akan saya awali dengan pantun. Nasi urap dari Malaka, minumnya jus mangga. Jangan harap Indonesia merdeka, kita korupsi saja, masih bangga. Saya akan tampilkan beberapa tayangan yang saya unggah dari pembelajaran e-learning Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Yang kedua adalah menjelaskan penyebab terjadinya korupsi, menganalisa kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di sekitar kita, dan nilai-nilai integritas dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, tentang pengertian korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dianggap korupsi jika memenuhi ketiga unsur. Yang pertama adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga, inti arti dari korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Ada 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kita akan bahas satu persatu. Merugikan keuangan negara adalah penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Contoh yang sering kita temui adalah penggunaan kendaraan dinas atau mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun keperluan keluarga. Yang kedua adalah suap menyuap, adalah suatu upaya dengan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan atau keinginan si pemberi suap. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara si pemberi dan si penerima suap. Contoh yang kita sering temui adalah kasus pelanggaran lalu lintas. Kebanyakan si pelanggar akan memberikan suap kepada oknum aparat agar terhindar dari hukuman tilang. Ketiga adalah penggelapan jabatan, di mana pelakunya adalah mereka yang mempunyai jabatan tertentu yang melakukan penggelapan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadinya. Contoh yang sering kita temui adalah penggunaan kwitansi kosong agar nilai nominal rupiah dapat direkayasa oleh pelakunya. Hal ini biasanya banyak dilakukan oleh bendahara atas perintah atasan. Hal ini pula dapat menyebabkan atasan
menerima sanksi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adalah pemerasan, adalah pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi. Contohnya adalah pungutan liar dalam pengurusan suatu dokumen yang ditarik oleh aparat atau oknum aparat dalam pengurusan dokumen tersebut. Padahal sesungguhnya untuk pengurusan dokumen tersebut adalah bebas dari biaya. Selanjutnya, yang kelima adalah perbuatan curang, di mana segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Contoh yang sering kita temui adalah pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bangunan. Selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam jabatan atau yang kita sering sebut adalah konflik of interest. Adalah kondisi di mana seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya. Contohnya, walaupun sudah dilakukan tender proyek, tetap saja ada pegawai negeri yang ikut dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan pribadi atau usaha pribadi miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini paling sering kita temui dalam masyarakat, bahkan secara tidak sadar ataupun tidak secara langsung melakukan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan ada timbal balik dari si penerima. Dalam hal ini, tidak ada niatan jahat dalam pemberian gratifikasi, atau dalam istilah tidak ada mens rea. Contoh-contoh pemberian gratifikasi adalah tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, atau parsel yang diterima pada hari raya. Sebetulnya, apakah kita boleh menerima gratifikasi? Jadi, ada beberapa gratifikasi yang boleh kita terima dan tidak wajib dilaporkan. Dalam tayangan berikut, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah ketika suatu saat Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan menerima seminar kit ataupun modul, alat tulis, sertifikat dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku secara umum. Selanjutnya, ini adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kemana kita harus melaporkan gratifikasi yang kita terima? Ada dua alternatif yang dapat kita ikuti. Yang pertama adalah melalui unit pengendali gratifikasi yang kebetulan berkedudukan di Inspektorat Kota Metro, atau melalui portal online milik KPK, portal gratifikasi online milik KPK. Sebetulnya apakah perbedaan antara gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan? Intinya, kalau gratifikasi, tidak ada niatan jahat dalam pemberiannya. Sementara kalau suap, itu ada niatan jahat untuk memuluskan niat si pemberi suap, dan ada kesepakatan antara si pemberi dan si penerima. Pemerasan, ada unsur pemaksaan, di mana orang untuk memberikan sesuatu, membayar, ataupun menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Uang pelicin lebih kepada pemberian dalam jumlah yang lebih kecil untuk mempercepat akses terjadinya suatu pelayanan. Berikut adalah 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat dilihat pada tayangan berikut. Selanjutnya kita akan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa teori menyebutkan, seperti Ghosn teori, yang menyebutkan bahwa keserakahan terjadi karena korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, adanya kebutuhan, dan pengungkapan. Korupsi yang biasanya terjadi yang dilakukan oleh pejabat publik biasanya didorong oleh keserakahan karena dinilai mereka telah memiliki penghasilan yang cukup besar, namun
masih saja melakukan korupsi. Sementara korupsi yang dilakukan oleh pegawai lain atau pegawai yang lebih dengan jabatan yang lebih rendah didorong oleh kebutuhan dalam melakukan korupsi. Teori lain dapat Bapak Ibu unggah atau dapat Bapak Ibu cari melalui website KPK. Selanjutnya adalah integritas, adalah suatu sikap bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai tersebut dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. KPK bersama beberapa stakeholder telah menetapkan 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, di mana sikap seseorang konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan. Jujur berarti tidak curang dan lurus hati, tidak berbohong. Yang kedua adalah tanggung jawab, di mana menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan amanah, tidak mengenal lelah, dan berani memikul akibat dari segala pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, untuk memberantas korupsi harus mempunyai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di saat yang tepat. Harus benar-benar menghargai waktu, karena itulah yang disebut sebagai disiplin. Pribadi yang berintegritas dapat dibentuk dari etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Etos kerja yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi adalah mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri adalah keadaan di mana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, tidak berhenti sebelum target kerjanya tercapai. Sederhana adalah sikap tidak berlebih-lebihan, artinya kita dapat menyesuaikan kebutuhan, sehingga tercipta rasa menghargai antar sesama. Tidak berlebihan dalam penggunaan harta yang ada, dan tidak terpancing untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Berani adalah sikap tidak takut akan bahaya, kesulitan, dan memiliki kemantapan hati serta rasa percaya diri. Peduli adalah sikap mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, serta melibatkan diri dalam suatu persoalan ataupun keadaan di sekitar kita. Terakhir adalah adil, di mana sikap tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, dan berpegang teguh pada kebenaran. Dengan menumbuhkan seluruh sikap-sikap atau nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan dari negeri ini. Dan harapan Indonesia maju dan sejahtera dapat kita wujudkan bersama. Terakhir, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan berpantun kembali. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar ke warung nasi. Hari gini masih korupsi, malulah sama anak istri. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, salam anti korupsi.